Om dan Tante, welcome back to my YouTube channel Dautamas. Hari ini ada yang mau ikut lihat nih. Dia nggak mau nempel sama bapak ibunya, jadi ya kita bawa aja daripada rusuh di belakang. Ya sayang, bisa say hi sama Om Tante? Hai, halo, Izan mau ikut. Hari ini kita mau bahas produk-produk kesukaan aku dan suami, yaitu ada ini. Salah satunya dari Dougal. Kalau Dougal ini lebih ke perlengkapan tidurnya sih yang kita suka, kayak bantal, guling, itu tuh udah yang kita pakai sehari-hari dari Izan Newborn. Nah, terus satu lagi favorit kita adalah Moimam. Moimam ini macem-macem banget. Nanti aku bahas satu persatu produknya apa aja yang aku suka. Ya Izan suka sama Moimam sama Dougal nggak? Suka apa enggak? Bilang suka aku Om Tante. Iya, suka enggak? Iya gitu ya. Nanti kita bahas satu persatu ya. Oke, sekarang aku bahas dari Dougal dulu ya. Kenapa aku suka banget sama Dougal? Karena Dougal ini bahannya mengandung 100% natural latex dan benang sutra. Jadi ini benar-benar sejuk, nyaman, daya serapnya bagus, breathable, terus lembut banget. Salah satu produk Dougal yang favorit banget itu yaitu bantalnya. Bantal segitiga ini namanya Wedge Pillow. Wedge Pillow ini bahannya lembut banget. Kita tuh punya dua sebenarnya. Wedge Pillow ini model yang Dougal sama brand lain. Nah yang brand lain itu bahannya nggak selembut ini. Ini tuh benar-benar lembut banget. Jadi kalau produk Wedge Pillow yang Dougal ini dia kan lentur banget nih, tuh nggak keras sama sekali, jadi nyaman kalau untuk tidur. Terus daya serapnya juga bagus. Salah satu hal yang menurutku penting untuk punya wedge pillow, dan kedua wedge pillow yang benar-benar nyaman untuk anak, karena ini sangat menentukan kenyamanan tidur anak. Karena wedge pillow ini berfungsi untuk membantu untuk flow down ASI yang sudah diminum oleh anak kita. Jadi ini disebutnya sih anti kolik ya. Jadi dia benar-benar membantu supaya nggak kolik, supaya nggak gumoh kayak gitu. Jadi ini oke banget. Menurutku ini salah satu bantal yang perlu dimilikin sama ibu-ibu, bapak-bapak. Oke. Next aku bahas perbantalan dulu ya. Ini newborn pillow. Newborn pillow ini bahannya sama kayak yang tadi, latex juga 100% dan benang sutra. Terus bahannya tipis banget. Ini dirancang khusus untuk bayi, mengurangi tekanan pada kepala bayi ketika tidur. Jadi untuk mencegah, mengobati, dan membentuk dan mengatasi sindrom kepala datar pada bayi gitu. Biarpun menurutku tetap aja bentuk kepala bayi balik lagi ke bayinya sendiri ya. Nah, aku juga sempat diajarin sama mamaku salah satu cara supaya bentuk bayi itu bagus. Nggak tahu ini bener apa enggak, tapi mamaku diajarin sama dokternya dulu waktu aku sama adikku lahir. Jadi ketika kita nyusuin, kita biasain untuk ngelus-ngelus kepala bayi gitu. Nah, tapi aku tetap beli bantal kayak gini ya. Kita segala cara ngasih yang terbaik untuk anak gitu. Jadi aku tetap beli bantal ini. Waktu newborn itu ganti-ganti, kadang ini, kadang ini. Emang sih lebih sering yang ini karena ini benar-benar membantu anakku supaya nggak kesedek. Karena dia sering banget nyusu terus ketiduran kan. Terus apalagi aku sering tiduran ketika menyusui anakku. Jadi kadang-kadang belum sempat di burp, anakku udah tidur nyenyak, jadi mau ngangkat lagi juga kayak udah gak tega kan gitu. Nah kadang-kadang kalau misalnya dia nggak pakai bantal yang wedge pillow kayak gini, pakai bantal yang tipis, dia tuh suka keluar dari hidung, tiba-tiba kayak kesedek gitu. Makanya aku lebih sering pakai yang ini, tapi ini juga oke. Next, gulingnya juga aku punya dua, yang satu abu-abu, yang satu putih. Kita ngefans berat tau gak sih sama Dougal? Karena Dougal tuh lembut banget nih. Aku ada yang nggak dipakein cover, dia tuh kayak gini nih, dia tuh lembut banget, benar-benar selembut itu. Jadi anakku nyaman banget dengan segala macam perbantalan dan guling-guling dari Dougal ini. Next, ini juga penting banget, ini waterproof layer, dia breathable juga. Terus semua produk-produk ini tuh bisa dicuci ya, covernya ada, resletingnya. Nah ini ada ukurannya macam-macam, ini yang gede banget, ada yang ukuran medium, ada yang small. Tuh, aku selalu pakai untuk anakku tidur. Kalau misalnya dia entah ngompol, entah dia misalnya, aku kan kadang-kadang ganti popoknya juga suka di tempat tidur, jadi suka ngerembes ke kasur gitu. Jadi ini penting menurutku karena dia bener-bener nggak ngerembes sama sekali, 100%
mengcover. Dan ini 100% waterproof protection layer, juga anti bakteri, anti tungau. Jadi bisa menjaga anak kita dari bakteri. Kebetulan anakku alergi dan ini katanya alergi dan bakteri barrier. Makanya aku selalu pakai ini, nggak pernah enggak. Dan aku punya segala macam ukuran. Yang paling oke sih menurutku yang ukuran medium ya. Karena kalau semakin gede anaknya semakin rusuh. Dulu sih pas masih kecil dia masih pakai yang small. Gitu. Kita bahas next. Mau imam ya? Oh ini colek-colek. Apa sih? Oke, sekarang kita bahas mau imam. Ini ada yang ikutan, lihat nih. Hey, ngapain kamu di sini? Oke, sekarang aku bahas mau imam. Ini produk-produk mau imam. Nanti ada lagi. Aku bahas yang ini dulu. Ini ada bantalnya. Bantalnya mau imam ini juga lembut dan bentuknya kayak gini. Jadi dia untuk anti kepala gepeng. Terus kedua, ini tisu basahnya. Ini tisu basahnya tuh belinya satu pak gitu. Isinya ada banyak. Dan aku suka banget ini. Karena ini untuk di tas, di diaper bag tuh enak banget, nggak nyempitin. Terus bisa ditaruh di tas skincare-nya dia gitu. Ini bisa untuk ngelap mulut bayi, tangan bayi. Jadi aku kadang-kadang kalau misalnya ada yang habis megang mukanya atau tangannya, aku langsung lap pakai ini. Ini bahannya 99% air, terus non alkohol, non parfum, dan bagus untuk sensitive skin. Nah, jadi untuk anakku oke. Karena anakku kan sensitif banget kulitnya. Terus next, ini ada untuk stroller, tali di stroller. Aku beli di Mau Imam juga. Terus ada botolnya. Ini botolnya sebenarnya bagus banget. Mirip banget sama puting ibu. Tapi nggak tahu anakku kurang bisa pakai ini sih. Karena dia kayaknya terlalu lembut banget. Cuman ini oke sih. Jadi anakku nggak kesedek gitu. Cuman dia emang nggak terlalu suka kayaknya. Jadi dilepas-lepas gitu. Terus ini juga oke banget. Jadi ini penampung ASI ketika kita lagi nyusuin. Misalnya di sebelah kiri, sebelah kanannya kita tempelin ini. Jadi tinggal ditekan aja bagian bawahnya. Jadi ASI-nya nggak kebuang-buang. Terus ini 100% food grade silikon. Bisa sampai 120 ml. Jadi kita nggak perlu kita pumping gitu, tinggal ditaruh aja, ditempel di payudara gitu. Terus ini ada storage bag penampung ASI, dia juga jual. Mau Imam ini lumayan lengkap banget sih. Terus aku ada juga ini breast pad. Breast padnya isinya banyak banget nih, ada berapa ya? 30 piece. Dia di plastik-plastik gitu. Jadi misalnya pergi-pergi aku tuh pakai ini. Aku juga ada yang washable gitu. Tapi udah nggak tahu di mana. Jadi aku nggak kasih lihat di sini ya. Sebenarnya sih nyaman juga, washable-nya tuh nggak terlalu tebel, tapi dia beneran ngecover ASI kita ketika misalnya kita pergi, terus nggak ngerembet sama sekali. Cuman aku lebih prefer yang kayak gini, karena kayak gini tuh misalnya kita perginya lama seharian nih, terus udah berapa jam pasti kan udah agak basah, nggak enak gitu. Nah daripada kita nggak nyaman pakai yang kayak gini, bisa langsung buang, terus nanti kita ganti lagi. Jadi aku karena dia pakai plastik kayak gini, biasanya aku taruh di tas juga, di cadangan di tas. Kalau misalnya aku udah tahu perginya bakal lama ya, aku taruh di tas 2 atau 4 gitu. Jadi misalnya udah berapa jam aku ganti, jadi nggak lembab gitu di dalam. Nah kalau yang washable itu kan sebenarnya enak juga, tapi kalau misalnya pergi seharian tuh kayak nggak enak gitu loh, jadinya basah. Misalnya udah berapa jam kayak lembab gimana gitu nggak sih. Terus mau ditaruh di tas juga ya kemana-mana dia gitu. Jadi mendingan yang kayak gini, jadi sekali buang tinggal ganti pasang lagi. Next, nursing cover. Nursing cover aku beli banyak di Mau Imam, ada 3, yang satu kayak gini. Nanti aku kasih lihat contohnya ya. Ini sih oke juga. Ini bahannya kaos, tapi menurutku agak panas karena dia bener-bener nutup banget. Dan anakku Izan ini nggak terlalu betah pakai ini. Cuman untuk aku sebenarnya ini paling enak karena bener-bener ketutup. Kalau misalnya pakai nursing cover yang model apron gitu kayak ini, itu tuh anakku kalau misalnya gerak-gerak atau nendang-nendang, apalagi makin gede, itu tuh di luar tiba-tiba kayak kebuka kemana-mana. Aku terus nggak sadar gitu, misalnya nyusuin sambil makan ya, tiba-tiba kemana-mana gitu. Kalau misalnya pakai ini tuh benar-benar ketutup, jadi aku tenang kayak pakai baju aja gitu, ditutupin kan. Tapi anakku nggak betah, jadi anakku emang kebetulan kan gampang gerah, nggak kuat panas, jadi dia pakai kayak ginian tuh bete gitu loh nyusunya. Jadi dia dorong-dorong, dia angkat-angkat, jadi kayak, nah ini
nursing cover yang model apron. Aku kemana-mana pakai nursing cover aja gitu. Jadi kadang-kadang ke family room misalnya di mall, atau kadang-kadang juga misalnya aku udah karena perginya seharian terus kayak bolak-balik gitu ya ke nursing room. Jadinya aku suka ya udahlah di mana aja nyusuinnya gitu. Kayak waktu itu pernah lagi nemenin mertuaku belanja. Terus aku pakai aja gitu di ruangan itu karena kan kita lumayan lama di sana, terus anakku udah rewel mau nyusu, ya udah aku pakai aja di sana gitu. Nah ini tuh lumayan nutup. Terus dia dapet tasnya gitu, tasnya kayak gini. Ini aku beli 2. Ini bantal anti peyang, aku juga beli bantal di Mau Imam. Ini bisa diganti removable cover. Ini juga lembut banget bahannya. Tapi hati-hati banget kalau mau nyuci ini karena aku waktu itu pertama kali beli. Jadi aku waktu itu pertama kali beli dicuci, berhubung aku tuh apa-apa langsung cuci kan ya kalau misalnya beli sesuatu, ya semua ibu-ibu nggak sih. Terus pas dicuci kayak nggak tahu ya, sebenarnya sih nggak diperluas banget sama air teko, tapi tiba-tiba robek. Jadi ini saking lembutnya harus hati-hati sih, jadi kayaknya nggak perlu ini, harus digini-giniin aja ketika ngeringinnya gitu. Terus udah dijemur gitu. Oke, ini anaknya semakin merusuh, dia tidak betah di sana. Next aku mau bahas bajunya. Bajunya ini yang paling favorit di Mau Imam. Jadi produk memang yang aku paling favorit itu ada baju, terus ini tisu basah yang si kecil ini, dan tas cooler bag. Nah, bajunya tuh aku dan suamiku sekali karena motifnya benar-benar simple dan warnanya meleksakan kita, hitam putih gitu aja. Kalau orang tahu pasti pada suka sebel sama kita karena baju kita hitam putih gitu. Nah, terus anak kita beliin hitam putih juga. Dan bahannya ini 93% tensel dan 7% spandex. Ini lembut banget, enak banget. Nih model-modelnya kayak gini. Tuh, aku suka banget modelnya simple-simple dan bahannya adem banget. Tuh, ini kita punya ini sampai 2 tau nggak, saking cintanya, dan dia awet banget. Dari semua baju yang model dari romper, yang panjang segala macam, itu tuh yang paling awet tuh si Mau Imam ini, dari 3 bulan sampai anakku sekarang Izan umur 5 bulan. Mau 6 bulan ya, seminggu lagi. Itu masih cukup, yang lainnya tuh kayak cuma sebulan doang baju-bajunya cukupnya. Oke, next aku bahas tas-tasnya. Jadi tasnya kita punya 3 versi, semuanya kita beli. Ini cooler bagnya ini yang aku selalu bawa setiap hari kalau misalnya ke kantor, atau misalnya pergi yang aku tahu bakalan lama, terus aku mau bawa botol, atau misalnya mau sambil pumping gitu, aku bawa ini. Favorit banget sih karena temanku sampai ini emang jadinya jatuhnya kayak pasaran gitu karena banyak banget yang make. Temanku sampai bilang, kenapa sih Mil kok banyak banget yang pakai cooler bagnya si Mau Imam gitu. Karena menurutku ini tuh enaknya dia tuh kecil. Jadi kita ringkas banget, simple banget, nggak ribet, nggak berat. Aku suka warnanya juga nggak heboh, nggak hebring gitu. Gitu sih, kayak menurutku ini enaknya karena kecil. Jadi nggak, ya secara kita kan kalau udah punya anak bawaannya banyak ya. Jadi kalau misalnya pakai yang gede-gede lagi, ya ampun Tuhanku gitu. Nah, next kita bahas ini diaper bagnya. Ini diaper bagnya Mau Imam. Nanti aku kasih lihat ya isinya kayak gimana. Aku punya diaper bag beberapa, tapi ini tuh udah yang paling favorit juga. Wow. Oke, ini rusuh banget. Anaknya ada di balik tas-tas ini, guys. Dia tenggelam di antara para tas. Jadi ini diaper bagnya. Nanti aku kasih lihat ya dalamnya kayak gimana. Ini aku tuh kan bawaannya emang kalau kemana-mana tuh ribet banget, kayak banyak sekali gitu. Misalnya perginya cuma berapa jam aja tuh, tas diaper bagnya tuh tas diaper bag, diulang-ulang. Diaper bagnya itu diisinya tuh tetap banyak sekali gitu. Jadi nanti aku kasih lihat ya kenapa dia gendut. Sebenarnya tuh dia bagus kalau misalnya dia nggak segendut ini. Oke, next ini tas besarnya. Ini misalnya kita mau liburan. Tapi liburan sih biasanya emang tetap bawanya pakai koper ya. Biasanya kita pakai 1 koper. Karena kita liburan biasanya nggak lama-lama banget sih. Biasanya cuman kayak 2 hari 1 malam gitu. Nggak pernah yang lama banget. Jadi 1 koper bertiga, tapi pakai koper yang gede. Nah ini biasanya lebih ke perintilan barang-barang lainnya gitu. Kalau misalnya baju segala macam sih udah di koper gitu. Ini motifnya aku suka, simple semua, dan menurutku fungsinya juga bagus karena dia dari kantongnya, dari ukurannya, terus modelnya juga nggak yang heboh-heboh banget. Secara aku dan suamiku orangnya yang simple banget dan nggak suka warna yang macem-macem gitu. Jadi kita recommended untuk tasnya, terutama cooler bagnya. Oke, next ini sekarang si bocil rusuhnya udah kelihatan lagi. Tada, say hi.
Ini sekarang gendongan bayi. Gendongan bayinya ada yang model kayak gini, sling apa namanya? Ini modelnya sling gitu. Dia tuh kayak modelnya apa? Kalau zaman dulu tuh gendongan bayi yang batik gitu loh. Tapi ini lebih simpel karena dia ada besi kayak gini. Jadi kita bisa adjust untuk sesuai ukurannya gitu. Ini simple dan enak juga. Cuman aku emang agak jarang sih pakai gendongan bayi. Jadi lebih seneng gendong langsung aja. Nah, kalau ini tuh gendongan bayi yang pakai strap gitu. Tuh, ini kayak gini. Jadi dia ada dudukannya gitu. Dudukannya gini. Jadi anaknya bisa duduk di sini. Ini juga modelnya simple. Terus gak ribet juga makainya. Jadi biarpun misalnya aku lagi nggak ada suamiku, pakai sendiri, lagi pergi itu tuh aku bisa pakai sendiri gitu. Oke, sekian dulu dari kita nih. Ya, Izan ya. Udah ya. Gitu aja. Izan masih mau ngomong sesuatu? Masih mau ngomong? Gimana? Menurut Izan, mau Imam gimana? Gimana menurut Izan? Ya udah gitu aja. Semoga bermanfaat. Mungkin bisa dilihat barang-barang di Mau Imam lainnya. Ada beberapa produk yang aku nggak masukin juga di sini karena kayak barang-barang yang aku nggak masukin di sini itu salah satunya ada nipple cream. Dulu tuh sebelum lahiran aku pakai nipple cream sama baby oil. Jadi waktu aku ke Mau Imam sempat ada mbaknya ngasih tahu mungkin dari sebelum kita lahiran, sebelum kita menyusui udah diolesin aja sama baby oil atau nipple cream karena itu sebagai kayak untuk massage gitu supaya lancar nanti pas lahiran supaya ASI-nya bisa langsung keluar dan aku pakai itu terus gitu. Nah tapi pas sebenarnya sih itu nggak apa-apa ya kalau misalnya terus dipakai untuk nyusuin. Kenapa sayangku? Terus ada belly lotion juga, itu belly lotion harganya 80.000 apa ya? Itu tuh oke banget. Aku tuh sampai sekarang nggak ada stretch mark sama sekali. Jadi aku pakai itu. Aku tuh pakai macam-macam. Tapi itu yang paling nolong dan harganya nggak mahal. Kan ada ya brand yang nolong banget, bikin perut nggak gatel ketika hamil. Tapi harganya lumayan pricey. Nah ini tuh harganya nggak pricey menurutku ya dengan harga 80.000 tapi ini keras dengan harga 89.000 kok nggak salah. Tapi itu nolong banget. Aku nggak gatel sama sekali. Itu dari aku hamil 5 bulan apa berapa bulan ya aku udah pakai si belly lotion ya Mau Imam dan itu bener-bener sampai aku lahiran, sampai sebelum lahiran aku tuh pakai itu terus, bener-bener penghilang gatal. Terus aku pakai korsetnya juga dari Mau Imam yang panjang. Terus itu udah aku simpen semua sih yang udah nggak kepake. Itu aku pakai sampai 40 hari selama masa nifas. Oh iya, branya tuh aku juga hampir semuanya aku pakai branya dari Mau Imam. Bra untuk pumping, bra untuk nyusuinnya, dia simple dan warnanya juga bagus-bagus sih. Semoga bermanfaat. Gitu aja ya, anaknya udah makin rusuh, udah nggak betah nih, pengen diajak main mamahnya. Ya, iya enggak. Semoga bermanfaat. Barang-barang di Mau Imam juga lumayan banyak. Terus di Google juga macam-macam ya untuk perlengkapan tidurnya ada yang lain lagi. Kayak untuk newborn supaya dia nggak kemana-mana pas tidur. Dan bahannya emang beneran Google tuh terbaik sih menurutku. Ya udah gitu aja. See you on the next video. Bye bye Om Tante.